Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin, dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Syukur alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini, hari Jumat, di hari-hari awal dari bulan Muharram 1445 Hijriah, kita kembali dipertemukan dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita dan menjadikan tahun ini jamaah sekalian menjadi tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fiqhu fid Din, ya, Ismatun minal Fitan, yang merupakan nasihat, ya, pembahasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Kemudian setelah selesai ditaklik, ya, diberikan kesan, diberikan, ya, sambutan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Yang ini merupakan pembahasan kita yang kedua dari uraian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita sampai di halaman yang ke-56, ya jamaah sekalian, 56 di baris yang ke-6, di mana kata beliau di baris kelimanya, yajibu ar-rad ilal Qur'an ila ma fihi minal ayatil karimat kama bayyanahu Allahu fiha wa fihi al-huda wan nur. Ya, jadi dalam Al-Qur'an itu terdapat al-huda wan nur, ya, terdapat petunjuk, terdapat cahaya. Wa fihi dalalah ala kulli khair, ya, di dalam Al-Qur'an juga terdapat petunjuk kepada setiap kebaikan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali Al-Qur'an menyeru kepadanya, mengarahkan kita kepadanya. Kama qala subhanahu, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Katakanlah huwa, ya, saya ulangi, inna hadzal Qur'an, ya, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih aqwam, lebih lurus. Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-9. Di ayat yang lain Allah berfirman, qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Ya, katakanlah huwa, yaitu Al-Qur'an, lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, menjadi huda, menjadi petunjuk, menjadi syifa, menjadi obat penawar. Dalam surah Fussilat ayat yang ke-44. Demikian pula di ayat yang lain Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu. Dan ini adalah kitab, yaitu Al-Qur'an, yang kami turunkan, yang diberkahi, fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Qur'an tersebut dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahala alaihi li'annahu bayyin, ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk kembali kepada Al-Qur'an, ya, karena Al-Qur'an kitab yang bayyin, ya, kitab yang nyata, kitab yang jelas. Laula anna fihi al-ilm wal huda ma ahala alaihi subhanahu wa ta'ala. Ya, seandainya dalam Al-Qur'an tidak ada ilmu, tidak ada ilmu, tidak ada petunjuk, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyuruh kita semua kembali kepada Al-Qur'an Al-Karim.
Fihil huda wan nur, ya, dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk, terdapat cahaya. Qala ta'ala, Allah juga berfirman jemaah sekalian, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ya, nyinggung pada atau kembali kepada ayat di atas, dan ini adalah kitab, itu Al-Qur'an yang kami turunkan yang diberkahi. Maka ikutilah Al-Qur'an tersebut dan bertakwalah agar kalian mendapatkan rahmat, agar kalian dirahmati. Ya, berarti di sini ada perintah, ya, fattabi'uhu. Ya, bisa kita kasih garis bawah, ya, fattabi'uhu, ikutilah Al-Qur'an tersebut. Ya, ikutilah Al-Qur'an dan bertakwalah agar kalian dirahmati. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ya, kembali kepada ayat sebelumnya, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada sesuatu yang aqwam. Ya, ditafsirkan oleh beliau, littariqatil lati hiya aqwam at-turuq wa ahdaha. Ya, memberikan jalan kepada kita, menunjukkan kepada kita jalan yang paling lurus, paling mendapatkan petunjuk. Itu semua dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih. Ya, kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mubarak, yang diberkahi, liyadabbaru ayatih, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Surat Shad ayat yang ke-29. Fal musibah hiyal i'rad wal ghaflah wa adam at-tadabbur. Maka musibah itu terjadi sama sekalian ketika seseorang itu berpaling, ya, dia berpaling dari Al-Qur'an, dia ghaflah, ya, dia lalai dari Al-Qur'an, dia tidak mau mentadabburi Al-Qur'an, maka itulah musibah sesungguhnya. Ketika seseorang berpaling, tidak mengindahkan Al-Qur'an, lalai dan tidak mentadabburi Al-Qur'an, ini alamat musibah. Ya, meskipun tidak secara duniawi, tapi ini lebih berbahaya, sifatnya itu sifatnya menjauhkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fa fil Qur'an al-huda wan nur, ya, karena dalam Al-Qur'an ada petunjuk, ada cahaya. Wa fis sunnah idahu ma ashkal, ya, di dalam as-sunnah terdapat penjelasan sesuatu yang perlu untuk dijelaskan. As-sunnah as-sahihah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idahu ma ashkal. Ya, jadi dalam as-sunnah, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahihah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terdapat segala penjelasan apa-apa yang perlu dijelaskan dari Al-Qur'an Al-Karim. Ya, karena sifat as-sunnah adalah mubayyin, menjelaskan. Ya, bisa menguatkan, bisa juga menjelaskan apa-apa yang perlu dirinci dari Al-Qur'an Al-Karim. Wa bayan ma qad yakhfa, dan juga menjelaskan sesuatu yang mungkin tersamarkan. Ini as-sunnah an-nabawiyah. Kama qala azza wa jalla, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim. Dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam adz-dzikr, itu peringatan. Ya, maksudnya Al-Qur'an, supaya engkau menjelaskan kepada manusia manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi diturunkannya kepada beliau supaya beliau menyampaikannya kepada manusia. Ya, kemudian di sini disebutkan, ya, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian. Ya, hadis ini berkaitan dengan surat Ali Imran. Ya, Ali Imran ayat yang ke-7. Ya, jadi beliau membaca surat Ali Imran ayat yang ke-7, lalu beliau menyampaikan sabda yang akan kita sampaikan. Ya, apa Ali Imran ayat yang ke-7 sama sekalian? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi anzala 'alaikal kitab, dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Minhu ayatum muhkamat, ya, di dalamnya terdapat ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya. Hunna ummul kitab, ya, wa ukharu mutasyabihat, ya.
Itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an. Wa ukharu mutasyabihat, dan juga ada dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, para ulama ada yang menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat itu, di antara mereka menafsirkan ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian. Ada pula yang menafsirkan jemaah sekalian ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha mengetahui makna di dalamnya. Ya, intinya dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigh, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kecondongan kepada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha min, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat. Ya, ibtigha'al fitnah, karena mereka kepingin atau menginginkan sesuatu yang sifatnya fitnah. Wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir ayat. Nah, kemudian beliau pun bersabda jemaah sekalian di kitab-kitab, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu, kalau kalian lihat ya, ada orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat, ya, faulaikal ladzina sammallah, maka mereka itulah orang-orang yang Allah sebut, fahdharuhum, maka hati-hatilah dengan mereka. Ya, artinya kalau ada orang-orang yang kepingin memutarbalikkan Al-Quran jemaah sekalian, ingin hanya mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat untuk kepentingannya, bukan untuk tadabbur, bukan untuk sesuatu kebaikan, maka itu adalah orang-orang yang Allah sebut dalam Ali Imran ayat yang ke-7, fahdharuhum, maka hati-hatilah terhadap mereka. Kemudian kata beliau jemaah sekalian di paragraf selanjutnya tentang ciri-ciri orang-orang yang baik, ciri-ciri orang-orang yang di atas kebenaran. Min alamati ahlil khairi wa ahlil haq, ya, termasuk di antara alamat, ya, tanda-tanda ahlul khair, ya, mereka yang berada di atas kebajikan, wa ahlul haq, ya, mereka yang berada di atas kebenaran, yaitu apa jemaah sekalian? Tatabbu' al-Qur'an was sunnah. Ini bisa kita kasih garis bawah ya, tatabbu' al-Qur'an was sunnah. Mereka suka, ya, mengikuti Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti kemudian mendalami, mencari dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah dengan tujuan ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan huda, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wal ihtida bil Qur'ani was sunnah, dan mereka mengambil hidayah, mengambil petunjuk dengan Quran dan juga As-Sunnah. Ini tanda orang tersebut di atas kebaikan dan kebenaran. Wal akhdhu bil amril wadih, ya, kemudian mengambil sesuatu yang jelas, ya, mengambil sesuatu yang jelas, wat tamassuk bidzalik, ya, berpegang di atasnya, wasair alaihi, berjalan di atas Al-Qur'an dan juga As-Sunnah dan berpegang di atasnya. Wa su'alu ahlil ilmi, demikian pula mereka bertanya kepada ahlul ilmi. Ini alamat ahlul khair, suka berkembali kepada ulama, bertanya kepada para ahlul ilmi, ulama ahli sunnah, ya, ulama ahli sunnah wal jamaah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Ya, jadi maksudnya itu Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengambil ilmu, ya, begitu saja dari manusia jemaah sekalian. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tapi Allah mengambil ilmu agama ini jemaah sekalian dengan qabdil ulama, diwafatkannya para ulama. Ya, satu ulama yang wafat, maka bersama beliau ilmu yang ada pada diri beliau pun juga berlalu. Ya, kecuali apa yang beliau tinggalkan, ya, dari muallafat, dari tulisan-tulisan, dari kitab-kitab. Adapun ilmu yang ada pada diri beliau-beliau yang telah wafat tersebut berlalu bersama kepergian mereka. Ini salah satu, ya, apa yang Allah kehendaki dengan dicabutnya ilmu, dicabutnya atau diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala. Ya, kemudian sampai apabila sudah tidak tersisa seorang alim, maka disitulah manusia akan mengambil ru'usan juhala, ya, para pemimpin atau tokoh-tokoh yang mereka itu juhala, dalam keadaan jahil, tidak mengerti tentang agama.
Fa'aftau bi ghairi ilmin, maka mereka pun berfatwa ya, tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat, mereka tersesat, wa adallu, dan mereka menyesatkan. Ya, ini riwayatnya riwayat Imam Muslim jamaah sekalian. Hadhihi an-nihayah, nas'alullaha al-afiyah. Ya. Hadhihi an-nihayah, nas'alullaha al-afiyah. Ya, inilah akhirnya. Ya, maksudnya demikianlah akhir nanti. Satu zaman nanti keadaannya bisa seperti itu. Ya, maka di sini ketika kita di masa yang di situ masih ada ulama-ulama jemaah sekalian, maka kita kembali kepada para ulama, karena mereka adalah termasuk anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai warathatul anbiya. Ya. Satu ulama berlalu, ilmu yang ada pada mereka juga berlalu, kecuali apa yang mereka tinggalkan. Nasallallahu al-afiyah, kita mohon kepada Allah keselamatan. Mithla ma qala fi hadits Hudzaifah, ya, sebagaimana terdapat dalam hadis ya riwayat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, qala fa illam yakun lahum jamaah wala imam fa'tazil tilkal firaq kullaha. Ya, maksudnya kalau engkau di masa di mana ketika itu jamaah sekalian tidak ada jamaah, ya, kaum muslimin yang berpegang di atas Quran dan Sunnah, tidak ada pula imam, tidak ada pemimpin, fa'tazil tilkal firaq kullaha, maka tinggalkanlah seluruh firqah-firqah tersebut, tinggalkanlah seluruh firqah-firqah tadi. Maka nasihat beliau di sini, fatalibul ilmi yatafaqqah fid din min tariqil kitabi was sunnah. Maka di sini beliau memberikan nasihat, penuntut ilmu hendaknya mempelajari agama ini dari jalan Alkitab, Al-Quran, dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua dasar ya dalam kehidupan kita jemaah sekalian, Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa yas'al ahlal ilmi, hendaknya dia bertanya kepada para ulama ya tentang Alkitab, tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah, amma askala alaih, tentang sesuatu yang dia tidak faham, sesuatu yang tersamarkan atasnya, yang dia tidak memahami, kembalinya kepada para ulama. Bisidqin wa ikhlas, dengan kejujuran, dengan keikhlasan. Ya, maksudnya niatannya itu semata-mata ingin apa? Dapat petunjuk, ingin dapat jalan kebenaran. Dia kembali kepada para ulama. Dia ikhlas di dalam hal tersebut. Wa qasdin sholih, ya, kemudian maksud yang baik, ya, wa niyatin thayyibah, ya, maksudnya sama, niatan yang baik. Hatta yuhda hatta yuwaffaq. Hanya perlu kita kasih garis bawah dua ya sama sekalian. Hatta yuhda hatta yuwaffaq, sampai dia diberikan petunjuk, sampai dia diberikan taufik. Ya, berarti orang itu mendapat petunjuk, mendapat taufik sama sekalian itu ada sebabnya. Ada sebabnya. Ketika seorang hamba, Allah lihat hamba itu sungguh-sungguh, ya, dia niatannya baik, kepingin mendapatkan ilmu, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah berikan apa? Taufik. Allah berikan hidayah. Ya, Allah berikan kemudahan di atas jalan yang lurus karena kesungguhan apa? Niatannya, keikhlasan hatinya. Ya, di sini indah sekali ya kata beliau, hatta yuhda hatta yuwaffaq, sampai dia diberikan hidayah, sampai dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang Allah inginkan, kehendaki kebajikan padanya, Allah akan fahamkan dia akan agama. Siapa yang diberikan, diinginkan oleh Allah kebaikan, tandanya apa? Allah fahamkan dia akan agama. Ya, berarti sebaliknya, orang yang tidak diinginkan oleh Allah kebajikan, tidak Allah fahamkan dia tentang agama. Orang yang diinginkan kebaikan, Allah fahamkan dia akan agama. Man talabal haqqa biniyatin sholihah waffaqahullah. Ya, siapa yang mencari kebenaran dengan niatan yang solih, niatan yang baik, Allah akan memberikan taufik kepadanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi Al-Muwaffiq, yang memberikan taufik kepada hamba-hambanya. Ya, di sini beliau menyebutkan surat Al-Ankabut di ayat yang ke-69. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin.
Ya, dan orang-orang atau mereka yang bersungguh-sungguh jamaah sekalian ya mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Kami pasti akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Sebaliknya, lakin man a'radallahu an. Ini juga bisa kasih garis bawah sama sekalian. Lakin man a'radallahu an. Siapa orang yang berpaling, Allah juga berpaling darinya. Berarti orang yang menjauh dari al-haq, Allah juga akan menjauh darinya. Dia berpaling dari kebenaran, dikhawatirkan Allah juga akan berpaling dari memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Man a'radallahu an. Ini salah satu sebab ketergelincirannya. Salah satu sebab ketergelinciran berpaling dari kebenaran, berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berpaling dari ilmu, ya, berpaling dari kebenaran dan petunjuk akan menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala berpaling darinya. Ya, di sini beliau menjelaskan ayat Al-Quran ya berkaitan dengan hal ini dalam surah ya As-Saff ayat yang kelima. Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka itu nyimpang, ya, enggak mau beriman, ingkar, azaghallahu qulubahum, Allah simpangkan hati-hati mereka. Sebaliknya jamaah sekalian, orang yang beriman Allah tambahkan iman kepadanya. Orang yang menyimpang Allah jauhkan dia daripada hati-hatinya. Azaghallahu qulubahum, Allah Subhanahu wa taala menyimpangkan hati-hati mereka. Ya, karena itu petunjuk ya di tangan Allah semasa. Allah yang memberikan petunjuk dan sebaliknya. Kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketetapan, diberikan keteguhan. Kita mohon selalu dalam salat ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukilah kami Allah jalan yang lurus. Dalam doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita mohon keteguhan selama masih hidup, masih belum aman. Ya, sampai nanti keluarnya ruh dalam keadaan husnul khatimah, baru disitulah seseorang insya Allah selamat dari kehidupan dunia. Masih ada tahapan selanjutnya, tapi di dunia insya Allah dia telah selamat. Tapi selama masih hidup, hati masih berbolak-balik. Ya, seperti apa jemaah sekalian? Seperti panci yang di situ ada airnya dipanaskan. Ya, ketika mendidih, nah, begitulah keadaan hati manusia. Terombang-ambing, terbolak-balik. Maka di sini kita alhamdulillah ya di atas kebaikan ya Pak sekalian, di atas iman, di atas amal soleh, di atas menuntut ilmu, tinggal melanjutkan, ya, tinggal apa menguatkan, tinggal istiqomah sampai akhir hayat kita. Ya, sebagian besar manusia dalam keadaan menyimpang, dalam keadaan jauh dari kebenaran. Kita diberikan petunjuk, tinggal kita mohon keteguhan di atas petunjuk tersebut, mohon kebaikan sampai akhir hayat kita nanti. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Dan siapa yang lebih zalim dari orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, fa'arada anha, lalu dia berpaling darinya, enggak mau menerima, dia berpaling, wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia lupa ya terhadap apa yang diusahakan oleh kedua tangannya. Maksudnya dia lupa terhadap perbuatannya. Dia berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kahfi 57. Idza a'rada wa ghafila wa lam yubali famin adlillahi an yudillahu wa an yuwallihi ma tawalla li dzulmihi wa jahlihi wa i'radihi. Apabila seorang hamba itu berpaling dan dia lalai, ya, lalai di sini bukan lupa ya, maksudnya itu lalai dari apa? Kebenaran. Dia berpaling, melalaikan kebenaran. Walam yubali, dia tidak mengindahkan kebenaran tersebut, maka termasuk dari kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala ayyudillahu, Allah simpangkan dia. Wa an yuwallihi ma tawalla, Allah arahkan dia ke mana dia berpaling. Kenapa? Karena kezalimannya, karena kejahilannya, karena berpalingnya. Ya, ternyata di sini ada ini ya, ada apa istilahnya itu? Ada hubungan ya antara perbuatan hamba itu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat kepada hambanya. Apa itu sungguh-sungguh mencari jalan kebenaran, insya Allah mudahkan. Hamba itu berpaling, Allah berpaling darinya. Hamba itu menolong orang, Allah menolong dirinya.
hamba tersebut ya melakukan kebaikan, insya Allah balasi dengan balasan yang terbaik. Jadi Allah melihat hambanya apa yang dia lakukan. Kan ada hadis ya di salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kurang lebih maknanya itu, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Ya, Allah itu tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, tidak pula kepada bentuk tubuh kalian, tapi yang Allah lihat apa? Hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Qulubikum wa a'malikum. Ya, jadi hati dan amalan inilah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba. Lanjutannya, amma man aqbala 'ala Allah wa talabal hidayata minhu wa sadaqa fi dzalik fallahu yahdihi wa yuwaffiquh. Ya, adapun orang yang dia kembali kepada Allah, menuju kepada jalannya, mencari jalan hidayah, wa sadaqa fi dzalik, ya dia jujur di dalam hal tersebut, niatannya baik, fallahu yahdihi wa yuwaffiquhu, Allah akan memberikan hidayah dan taufik kepada hamba tadi. Maka nasihat beliau, fajtahid ya Abdullah, maka bersungguh-sungguhlah wahai hamba Allah, fid dhara'ati ilaih, ya di dalam sikap kita menghinakan kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan diri kita kepada Allah, bisidqin, ya dengan penuh kejujuran, dengan penuh keikhlasan, an yamnahaka at-taufiq. Ini ya, penting ini, an yamnahaka at-taufiq, ya. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah menganugerahkan taufik. Ya, kalau menurut uraian Imam Ibnu Qayyim sama sekalian, taufik itu asal segala kebaikan. Ya, asal segala kebaikan itu taufik. Ya, maka mohonlah kepada Allah taufik dalam segala hal. Ya, mau berbuat sesuatu, tawakal kepada Allah, mohon kepada Allah. Mau menuntut ilmu, mohon kepada Allah dimudahkan. Mau bekerja, mohon kepada Allah dimudahkan. Mau bersabar, mohon kepada Allah dimudahkan. Ya, jadi taufik itu asal segala kebaikan. Maka banyak-banyaklah memohon taufik kepadanya, dan jangan hanya bergantung dengan apa? Ikhtiar kita atau usaha kita. Tapi bergantunglah kepada Allah. Di samping kita berikhtiar, maka gantungkanlah tawakal kita, banyak doa kepadanya supaya dimudahkan. Wa an yahdiyaka siratahul mustaqim, dan agar dia, Allah Subhanahu wa taala, memberikan hidayah kepada Anda jalannya yang lurus. Wa ayyu'allimaka ma yanfa'uk, dan agar dia, Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya, karena doa yang baik, ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ya, wa amalan mutaqabbala, ya, wa qalban khashi'a, wa du'an istajabu laha. Ya, jadi kita mohon ilmu yang bermanfaat, amal yang terkabul, ya, kemudian juga hati yang khusyuk, ya, doa yang mustajab. Ya. Wa an yaqiyaka syarra nafsika, dan agar dia, Allah, menjaga dirimu dari keburukan dirimu dan hawa nafsumu. Subhanallah, ya. Jadi dalam diri kita itu ada sesuatu yang bisa mengarahkan kepada keburukan. Nah, maka di sini kita mohon kepada Allah apa? Penjagaan. Wa an yaqiyaka syarra nafsika wa hawaka, dan kita mohon kepada Allah penjagaan dari keburukan diri-diri kita dan hawa nafsu kita. Kan ada dalam khutbatul hajah itu, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ya, jadi kita mohon perlindungan kepada Allah dari syururi anfusina, keburukan jiwa-jiwa kami, dan wa sayyiati a'malina, keburukan amal-amal kami. Ya, kita mohon perlindungan supaya dijaga dari itu semua. Yaqulu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya jalla yang maha mulia, wa ala yang maha tinggi, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan atas kalian. Wa yaqulu subhanahu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya ujibu da'watad da'i idza da'an, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentangku, maka sesungguhnya aku dekat, ya dekat dengan ilmunya. Dia Allah maha mengetahui segala urusan hamba-hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku mengabulkan doa, ya orang yang berdoa di saat dia berdoa. Ya, di sini beliau memotivasi, ya, kita semua untuk banyak berdoa dengan mengutip ayat maupun hadis, ya.
Adapun dalam hadis disebutkan jemaah sekalian, wa fil hadits sahih yaqulu sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yad'u Allah bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allah biha ihda thalath. Ya, tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah dengan doa, dengan satu doa, ya dakwah itu. Tidak ada padanya ithim, ya dosa. Tidak ada padanya memutus tali silaturahim dalam doanya tersebut, kecuali Allah akan berikan kepadanya salah satu dari 3 kemungkinan dari doanya tadi. Kemungkinan yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu fid dunya, ya bisa disegerakan, ya terkabulnya doanya itu di dunia, disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imma an tuddakhara lahu fil akhirah, bisa juga diakhirkan nanti di akhirat. Yang ketiga, wa imma an yusrafa anhu minasyarri mithla dzalik, bisa juga dijauhkan dari hamba itu keburukan yang semisalnya. Ya, jadi kadang-kadang doa itu terkabul langsung, bisa juga terkabulnya tertunda, bisa juga di akhirat sama sekalian, bisa juga Allah tidak kabulkan tapi Allah hindarkan dari keburukan yang semisal dari doa yang dia berlindung darinya. Ya, doa yang langsung terkabul, ya misalnya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat yang memohon, ya supaya diturunkan hujan, ya ketika musim yang lama nggak hujan. Ketika itu beliau berkhutbah, kemudian beliau pun mengangkat kedua tangan beliau mohon kepada Allah. Di saat itu ada awan hitam yang datang, kemudian turun hujan. Ini langsung dikabulkan. Doa yang tertunda diantaranya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpindahnya arah kiblat. Ya, dulu ke Baitul Maqdis, pada akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala berpindah ke arah Ka'bah. Nah, itu tidak langsung, lebih dari setahun baru dikabulkan. Doanya Nabi Ayyub alaihissalam, ya kurang lebih 16 tahun ya baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ada di antara para nabi dan rasul itu yang doa-doa mereka langsung, ada juga yang tertunda. Bisa juga seumur hidup, ya sama sekali mungkin belum terkabul, tapi nanti di akhirat Allah berikan apa? Balasan dari doa-doa tersebut. Bisa juga doa tadi belum Allah ijabah, tapi Allah hindarkan hamba tersebut dari keburukan yang semisal dengan doanya. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, idzan nukthir, kalau begitu kami tak banyak-banyak berdoa. Maka beliau bersabda, Allahu aktsar, Allah lebih banyak. Maksudnya apa? Allah lebih banyak anugerahnya. Ya silahkan kalian berdoa sebanyak mungkin, Allah lebih banyak anugerahnya. Idzan nukthir, kalau begitu kami tak banyak-banyak berdoa ya Rasul. Beliau menjawab, Allahu aktsar. Kemudian di sini beliau menjelaskan ya waktu-waktu yang baik ya jemaah sekalian untuk berdoa, wa yataharra al-awqat al-munasibah allati turja fiha al-ijabah, dan dia mencari waktu-waktu yang sesuai ya, yang istimewa jemaah sekalian, yang diharapkan padanya terkabulnya doa. Ya, mithla ma sami'tum fil muhadarah, ya seperti yang kalian dengarkan dalam muhadarah. Ya, ini wallahu a'lam yang dimaksud muhadarah yang sebelumnya yang disampaikan oleh Syekh Fauzan ya, hafizahullah taala. Wa mithla akhiril lail, ya seperti juga akhir malam, penghujung malam. Ya, waqtat tanazzulil ilahi, di waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Ya, ini sesuatu yang sifatnya imaniyah jemaah sekalian, kita imani ya, dan tidak kita nalarkan tapi kita imani bahwasanya Allah turun di sepertiga malam yang akhir berdasarkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak menolak hal tersebut, tidak pula mentakwilnya, tapi kita mengimani sebagaimana adanya tanpa mempertanyakan bagaimananya, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Ya, demikian ya prinsip ahli sunnah wal jamaah dalam masalah asma wa sifat. Jauh fil lailil akhir, ya di kedalaman malam yang akhir, ya jauh itu kedalaman malam yang akhir, ya maksudnya di penghujung malam jemaah sekalian, ya di situ sangat baik berdoa, ya salat tahajud, berdoa mohon kepada Allah ampunan, mohon kepada Allah kebaikan. Termasuk juga wa akhir as-shalah qabla salam, ya di waktu antara waktu ijabah, yaitu di akhir salat sebelum salam. Ya masih ada waktu. Setelah tasyahud akhir kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita salat sendiri, salat sunnah di sebelum salam berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, misalnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, termasuk juga doa perlindungan ya diri kita dari 5 hal. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam ya wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu kan sebelum salam juga doa isinya. Ya, termasuk juga ketika bersujud ya, bersujud banyak-banyak berdoa. Yaqulu fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma liyatakhayyar ya benar, thumma liyatakhayyar minad du'a, hendaknya dia pilih ya dari doa itu a'jabahu ilaih, yang paling dia sukai, yang paling menakjubkannya. A'jabahu ilaih faida'u, lalu dia berdoa dengannya. Ya, maksudnya di antara doa-doa ini sama sekali ada doa yang kita itu sangat senang berdoa dengannya, atau kita sangat ya berharap dengan doa tersebut terkabulnya. Berdoalah dengan doa tersebut. Ya, tentu yang paling utama doa dari Al-Qur'an ya, doa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian atau doa-doa yang lain ya, boleh berbahasa Arab, boleh berbahasa Indonesia, tapi kalau ada dalam Quran, dalam hadis, kita utamakan itu semua karena lafaz-lafaznya berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifatnya menyeluruh dan mencakup. Bisa kita tambahkan dari doa-doa kita sendiri. Allah Maha mengetahui doa hamba-hambanya. Fi akhir shalah ya, di akhir salat. Fi sujud, demikian pula dalam sujud. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan fa ammar ruku' fa'azzimu fihi rabb. Ketika ruku' agungkan Rabbmu, agungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammas sujud fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajaba lakum. Ketika sujud, maka sungguh-sungguhlah dalam berdoa karena sangat layak doamu dikabulkan. Saat rukuk kita agungkan Rabb kita, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Saat sujud sungguh-sungguhlah dalam berdoa, sangat layak doamu dikabulkan. Yakni hariyun an yustajaba lakum ya, sangat layak doamu doa kalian dikabulkan. Ya, rawahu Muslim fi sahih. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam aqrab ma yakunul 'abd min rabbih wa huwa sajid ya, sedekat-dekat seorang hamba dari Rabbnya ketika dia bersujud, fa'akthiru ad-du'a, maka perbanyaklah doa. Rawahu Muslim aidan. Baik, kita cukupkan aja Mas kalian sampai di paragraf ini halaman 60 ya, mengingat waktu sudah mendekati jam 6. Insyaallah kita sambung di pertemuan ya ke depan ya Mas kalian. Nasihat akhir dari Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala ya, dari uraian yang beliau sampaikan ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya, terutama untuk diri saya dan para jamaah sekalian, dan semoga Allah teguhkan kita di atas kebenaran, di atas al-haq sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.